Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Di dalam Al-Quran ada 4 ayat pendek yang banyak sekali memiliki keutamaan. Rasulullah mengabarkan bahwa siapa yang suka membaca 4 ayat pendek ini, maka diampunkan dosanya hingga 50 tahun. Diberikan kecukupan rezeki yang berkah melimpah, dibangunkan istana di surga, kelak hari kiamat, dibawa terbang malaikat menuju surga, dan bahkan dipanggil Allah, dipersilahkan masuk surga. Nah, pada video kali ini kita akan mengungkap 4 ayat pendek ini sekaligus menyebutkan keutamaannya berdasarkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengungkap amalan 4 ayat pendek ini, maka pastikan para sahabat menyimaknya hingga selesai. Namun sebelumnya aminkanlah doa berikut ini. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Ya Allah, sihatkanlah jasmani rohani kami, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu, cukupilah rezeki kami, berkahilah anak-anak kami, anak cucu kami, jagalah mereka dan bimbinglah mereka agar selalu taat kepadamu. Mudahkanlah kami yang sedang sulit, mampukan kami melunasi hutang-hutang kami, dan sembuhkanlah kami yang sedang sakit. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, Rasulullah mengabarkan bahwa di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang amat agung balasan membacanya. Di antaranya, pertama ayat kursi. Barang siapa membaca ayat kursi sehabis sholat, istiqomah mengamalkannya, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, Imam Tabrani menyebutkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal mautu." Siapa saja yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Barang siapa membacanya sebelum tidur, membaca ayat kursi sebelum tidur, maka hingga masuk subuh Allah akan menjaganya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka minallahi khafidun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha." Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi, maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Yang kedua, 4 ayat pendek, yakni 4 ayat pendek yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sungguh surah pendek yang mengandung 4 ayat pendek ini banyak memiliki keajaiban. Keajaiban yang pertama, mendapatkan pahala membaca Al-Quran 10 juz.
Baca 3 kali dapat pahala hatam Al-Quran. Ini karena surah Al-Ikhlas yang ada 4 ayat pendek itu setara sepertiga Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, "Qul huwallahu ahad, ya'dilu thulutsal Quran." Surah Qul adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Menurut para ulama, yang dimaksud setara sepertiga Al-Quran adalah dari segi pahalanya. 1 kali baca Qul 1 kali membaca surah Al-Ikhlas menyamai pahalanya dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran, yakni 10 juz. Keajaiban surah Al-Ikhlas yang kedua, dijaga dari segala keburukan. Caranya baca 3 kali pagi dan sore hari bersama surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Rasulullah pernah bersabda, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marratin takfika min kulli syai'." Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas dibaca masing-masing 3 kali pada waktu sore dan waktu pagi akan mencukupkanmu dari segala keburukan. Keajaiban surah Qul yang ketiga, dijaga dari berbuat dosa. Cara mengamalkannya dibaca sebanyak 10 kali setelah sholat subuh. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Qul huwallahu ahad ila akhirih ba'da sholatil fajri 10 marrat." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setelah selesai sholat fardu subuh, lam yasil ilaihi dzambun fi dzalikal yaumi wa in jahada syaitanu, maka dia akan dijauhkan dari perbuatan dosa pada hari itu meskipun setan selalu berusaha untuk menggodanya. Keajaiban surah Qul yang kelima, melancarkan rezeki. Cara mengamalkannya dibaca 1 kali setiap kali masuk ke dalam rumah setelah mengucapkan salam. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas ketika dia masuk ke dalam rumahnya, nafatil faqara an ahli dzalikal manzil wal jiran, maka akan hilang sirna kefakiran darinya, dari anggota keluarganya dan tetangga-tetangganya. Keajaiban surah Qul yang keenam, diampuni dosa selama 50 tahun. Caranya cukup baca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, usahakan setiap hari. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, "Man qara'a Qul huwallahu ahad khamsina marratan." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanah, maka Allah akan mengampuni dosanya 50 tahun. Keajaiban surah Qul yang ketujuh, dibangunkan istana di surga. Caranya dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setiap hari. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Keajaiban surah Qul yang ke-8 dan ke-9, selamat dari siksa kubur dan mendapatkan pertolongan malaikat ketika melewati jembatan Sirat pada hari kiamat. Cara mengamalkannya dibaca sebanyak-banyaknya saat sedang sakit. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali saat sakit menjelang kematiannya, maka dia tidak disiksa di alam kuburnya. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan para malaikat dengan telapak tangan mereka akan membawanya menyeberangi jembatan Sirat hingga sampai ke surga. Keajaiban surah Al-Ikhlas yang ke-10, selamat dari siksa neraka.
Cara mengamalkannya dibaca 100 kali setiap hari. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi sholati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas 100 kali di dalam solat atau di luar solat, maka Allah akan mencatatnya selamat dari siksa api neraka. Keajaiban surah Qul yang ke-11 seakan-akan membaca Al-Quran 4 kali dan menjadi orang yang paling mulia di muka bumi. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ba'da sholatus subhi itsnatai asyrata marrah. Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali setelah sholat subuh, faka'annama qara'al qur'ana arba'a marrat, maka dia seakan-akan membaca Al-Quran 4 kali. Wa kana afdal ahlil ardi yauma idzin idzat taqa, dan dia menjadi orang yang paling mulia di muka bumi pada hari itu jika dia bertakwa. Yang ke-12 dimasukkan ke dalam surga. Caranya dengan membacanya sebanyak 100 kali sebelum tidur. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang akan tidur, ia membaringkan badannya pada tempat tidurnya, lalu ia miring ke sebelah kanan, kemudian dia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga di sebelah kananmu. Demikianlah 4 ayat pendek yang merupakan surah Al-Ikhlas yang banyak sekali memiliki keutamaan dan keajaiban. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.